Kami dari kelompok 2, saya Kristina Bue. Saya Yohanes Mura. Saya Maria Done. Saya Maria Stefania Dai. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas dan materi dari tugas 1 sampai tugas 5. Selamat menyaksikan! Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugas yang pertama, yaitu gaya dan gerak, di mana soalnya kamu sedang mendorong meja di kelas. Ketika meja didorong pelan, meja tidak bergerak. Tetapi saat dorongan diperbesar, meja akhirnya bergerak. Pertanyaannya, mengapa meja baru bergerak setelah didorong dengan gaya yang lebih besar? Meja baru bergerak setelah didorong dengan gaya yang lebih besar karena gaya tersebut harus cukup untuk mengatasi gaya gesek statis yang menahan meja tetap diam. Nomor 2, suhu dan perubahan wujud. Ketika kamu menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, terkadang gelas bisa retak. Pertanyaannya, apa penyebab fisika dari peristiwa retaknya gelas tersebut? Penyebab fisika dari retaknya gelas tersebut yaitu akibat tekanan mekanik yang melebihi batas kekuatan material gelas tersebut. Jadi, secara fisika, gelas retak karena gaya atau tegangan yang memberikan melampaui kemampuan gelas untuk menahan tekanan tersebut. Yang ketiga, bunyi. Ketika mendekati sebuah konser, suara musik terdengar semakin keras, tetapi semakin jauh dari panggung, suara semakin pelan. Pertanyaannya, mengapa intensitas bunyi yang kita dengar bisa berubah dengan jarak? Intensitas bunyi yang kita dengar bisa berubah dengan jarak karena bunyi merambat sebagai gelombang yang menyebar segala arah sehingga energi bunyi tersebut dapat berkurang. Saya akan menjelaskan tugas 1 dari nomor 4 sampai 6. Pertanyaannya, ketika naik sepeda menanjak terasa lebih berat dibandingkan saat menurun. Pertanyaannya, energi apa yang terlibat dalam kedua keadaan tersebut dan bagaimana hubungan keduanya? Jadi jawabannya, saat naik sepeda menanjak harus melakukan usaha melawan gaya gravitasi yang bertambah. Saat menurun, energi potensial berkurang dan bisa berubah menjadi energi kinetik atau lepas. Jadi, kerja total untuk menaikkan ketinggian sama, tetapi saat menurun energi dilepas kembali. Pertanyaan nomor 5. Saat kamu berdiri dengan sepatu kaki tinggi di tanah lunak, alas kaki lebih mudah tenggelam dibandingkan dengan memakai sendal biasa. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi jika berat badanmu sama? Jadi, jawabannya, hal itu bisa terjadi jika berat badan kita sama karena tekanan yang lebih besar membuat tanah lunak lebih mudah tertekan dan terkompresi, sehingga alas kaki tinggi lebih mudah tenggelam ke tanah lunak daripada sendal biasa yang menyebabkan berat badan kita ke arah yang lebih luas. Pertanyaan nomor 6. Seorang menjatuhkan batu kecil dan batu besar dari ketinggian yang sama di udara. Kira-kira mana yang akan sampai lebih dulu ke tanah dan mengapa? Jawabannya, ketinggian yang sama di udara yang akan sampai lebih dulu ke tanah yaitu batu besar karena batu besar biasanya sampai lebih dulu karena membuat udara lebih mempengaruhi pada batu kecil. Sekian dan terima kasih. Yang keenam, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang melintasi lintasan lurus baik dengan kecepatan konstan atau GLB maupun kecepatan yang berubah secara beraturan atau GLBB. Contoh soal, sebuah mobil dipercepat 2 meter per sekon persegi dari keadaan diam selama 5 detik. Berapa kecepatan akhirnya? Jawab, V sama dengan A dikali T, dengan nilai A sama dengan 2, T sama dengan 5, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ketika mobil mulai bergerak dari keadaan diam dan kemudian melaju, kecepatannya terus bertambah secara bertahap atau dipercepat hingga mencapai kecepatan tertentu. Berikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas fisika, tugas 1 nomor 9 dan 10. Nomor 9, daya. 2 mahasiswa sama-sama naik ke lantai 2
yang satu berlari cepat dan yang satu berjalan pelan. Keduanya sampai di lantai 2 dengan ketinggian yang sama. Pertanyaannya, apakah usaha mereka sama atau berbeda? Usaha yang dilakukan saat menaiki ketinggian tertentu melawan gravitasi sama untuk keduanya, karena itu work sama dengan M massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi, usaha yang dilakukan keduanya sama jika massanya sama dan ketinggiannya yang dicapai sama. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan daya yang dilakukan? Daya yang dilakukan adalah usaha dibagi waktu, karena mahasiswa yang berlari sampai lantai 2 lebih cepat, waktu yang diperlukan lebih kecil. Maka mahasiswa yang berlari cepat adalah akan mengeluarkan daya lebih besar dibanding yang berjalan pelan. Nomor 10. Hukum Newton. Ketika naik motor dan tiba-tiba motor direm mendadak, badan terasa terdorong ke depan. Pertanyaannya, hukum fisika apa yang menjelaskan peristiwa ini? Bunyinya, hukum 1 Newton. Bunyinya, benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang memaksa benda mengubah keadaannya. Artinya, motor direm, motor akan berhenti, tubuh kita bergerak ke depan karena kelembapan inersia. Jadi, tubuh terasa terdorong ke depan bukan karena ada gaya dorong, tetapi karena tubuh cenderung mempertahankan gerakan tersebut. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi 1 dan 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang gaya dan gerak. Perlu kita ketahui bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan benda, seperti membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, dan berubah bentuk. Gaya terdiri atas beberapa jenis, yaitu gaya gravitasi, gaya gerak, gaya pegas, gaya magnet, dan otot. Sedangkan gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap waktu. Materi yang kedua yaitu suhu dan perubahan. Suhu merupakan panas dingin suatu benda. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Sedangkan perubahan wujud meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan deposisi. Perubahan terjadi karena adanya pelembapan atau pelepasan kalor. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tugas 2 dengan materi bunyi dan energi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium atau zat perantara seperti udara, air, atau benda padat dan dapat didengar oleh telinga manusia atau hewan. Sifat-sifat bunyi: 1. Merambat melalui zat perantara. 2. Merambat berupa gelombang longitudinal. 3. Cepat rambat bunyi berbeda-beda. 4. Dapat dipantulkan. 5. Dapat dibiasakan. Energi. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Macam-macam energi. 1. Energi kinetik. 2. Energi potensial. 3. Energi panas. 4. Energi kimia. 5. Energi listrik. 6. Energi nuklir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang ringkasan materi dari nomor 5 sampai nomor 7. Yang pertama, nomor 5 dengan materi yaitu tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas permukaan. Rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A dengan keterangan P yaitu tekanan, F yaitu gaya, A yaitu luas permukaan. Tekanan pada cairan mengikuti hukum Pascal, sedangkan tekanan pada gas dipengaruhi suhu dan volume. Contoh soal, sebuah gaya 100 Newton bekerja pada bidang seluas 4 meter persegi. Hitunglah tekanan yang dihasilkan. Jawab, P sama dengan
100 Newton dibagi 4 meter persegi sama dengan 25 Pascal. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu paku menembus kayu lebih mudah saat ujungnya runcing. Ujung runcing memiliki luas permukaan kecil dengan gaya yang sama, sehingga tekanan yang diberikan pada kayu lebih besar, sehingga paku tersebut lebih mudah menembus. Halo, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tugas 2 nomor 8, 9, dan 10. Yang nomor 8, cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Sifat cahaya merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, dan menembus benda bening. Contoh, sinar datang pada cermin datar dengan sudut datang 45 derajat. Berapakah sudut pantulnya? Jawabannya, sudut pantul sama dengan 45 derajat. Penerapan, kacamata bekerja berdasarkan pembiasan cahaya oleh lensa. Yang kesembilan, daya. Daya adalah besar energi atau usaha persatuan waktu. Rumus power sama dengan watt per waktu. Satuan daya watt. Semakin besar daya alat, semakin cepat alat itu menggunakan energi. Contoh, jika lampu mengubah 200 Joule energi dalam 4 detik, berapakah besar dayanya? Jawaban, daya sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50 watt. Penerapan, semakin besar daya kipas angin, semakin kuat hembusan angin yang dihasilkan. 10. Hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton atau inersia. Benda cenderung mempertahankan keadaan, diam atau bergerak, kecuali ada gaya luar. Yang kedua, hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Percepatan sebanding dengan gaya dengan perbandingan terbalik dengan massa. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Aksi reaksi sama besar dan berlawanan arah. Contoh, sebuah benda bermassa 10 kg diberikan gaya 50 Newton. Berapakah percepatannya? Jawaban, A sama dengan F per M sama dengan 50 per 10 sama dengan 5 meter sekon kuadrat. Penerapan, roket meluncur karena gas panas didorong ke belakang, sehingga roket terdorong ke atas. Baik, yang ketiga, kalor dan pemoyaan, yaitu pembuatan parang atau pisau adat. Peristiwa yang terjadi yaitu besi dipanaskan hingga merah sebelum ditempa, sehingga terjadi konsep fisika yaitu kalor dan pemoyaan logam. Sehingga ketika besi dipanaskan, partikel-partikel di dalam logam bergetar lebih cepat dan jaraknya berubah sehingga menyebabkan besi memuai atau melebar dan logam yang memuai menjadi luas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 dari nomor 4 sampai 5. Soal nomor 4, tekanan dan gayang atau gasing bola maka. Anak-anak di desa memainkan bola maka atau gasing kayu. Ketika gasing diputar kuat dengan tali, ia dapat berputar lama di tanah. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana gaya tekanan dan gaya gesek mempengaruhi lama waktu gasing dapat berputar. Nah, jawabannya, ketika tali ditarik kuat dan menghitung rotasi menyebabkan gasing berputar cepat, gesekan antara gasing dan tanah memperlambat putaran. Semakin kecil gesekan, semakin lama gesekan berputar. Nah, soal nomor 5, suhu dan perubahan wujud atau pembuatan moke. Dalam proses penyulingan moke, cairan panas dan perih bambu menguap dan mengembung di tabung pendingin bambu. Pertanyaannya, jelaskan perubahan wujud yang terjadi selama proses ini dan kaitkan dengan konsep kalor laten. Nah, di sini saya akan menjawab.
Saat cairan dalam periuk dipanaskan, ia menyerap kalor dan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian melewati tabung pendingin, bambu menghilang kalor dan berubah kembali menjadi cair. Soal nomor 6. Cahaya atau tenun adat. Kain tenun adat memiliki warna yang beragam dan tampak berkilau di bawah sinar matahari. Pertanyaannya, mengapa warna kain tampak lebih cerah saat terkena cahaya dan apa hubungan fenomena ini dengan pemantulan serta penyerapan cahaya? Nah, di sini saya akan menjawab. Warna pada benang berasal dari zat pewarna yang menyerap sebagian panjang gelombang cahaya dan memantulkan yang lain. Cahaya matahari dipantulkan membuat warna tampak lebih cerah dan berkilau. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 tentang fisika dalam konteks kehidupan masyarakat Ngada dari nomor 7 sampai 8. Untuk nomor 7 yaitu bunyi, upacara adat dan lonceng gereja Bejawa. Suara lonceng gereja Bejawa dapat terdengar hingga jauh di perkampungan. Padahal hanya satu lonceng yang dibunyikan. Pertanyaannya, mengapa bunyi lonceng bisa merambat begitu jauh dan faktor apa yang mempengaruhi jarak rambat bunyi di udara? Jawab, upacara adat dan lonceng gereja Bajawa. Peristiwanya yaitu suara lonceng terdengar hingga jauh. Konsep fisikanya yaitu perambatan gelombang bunyi. Penjelasannya, bunyi merambat melalui udara sebagai gelombang longitudinal. Lonceng menghasilkan getaran dengan frekuensi tertentu, amplitudo besar menyebabkan bunyi terdengar kuat. Jarak rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kepadatan udara. Hubungan dengan masyarakatnya ada yaitu suara lonceng mengingatkan warga akan waktu ibadah dan kegiatan sosial, memanfaatkan prinsip fisika perambatan bunyi dalam kehidupan religius. Yang kedelapan, energi dan daya, yaitu menimba air di sumur tradisional. Seorang warga menimba air dari sumur dengan ember dan tali. Semakin dalam sumur, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk menarik air. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara kedalaman sumur, gaya yang diperlukan, dan usaha yang dilakukan menurut konsep energi mekanik. Jawab, menimba air di sumur tradisional. Peristiwanya yaitu menarik ember berisi air dari sumur. Konsep fisikanya yaitu usaha, gaya, energi, potensial. Penjelasannya yaitu semakin dalam sumur, semakin besar ketinggian air yang harus diangkat, sehingga semakin besar usaha yang dibutuhkan. Energi yang dikeluarkan manusia berubah menjadi energi potensial air saat ditarik ke atas. Hubungan dengan masyarakatnya ada yaitu kegiatan menimba air menunjukkan penerapan konsep energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan sumber air tradisional. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas 3, nomor 9 dan nomor 10. Naik ojek di jalan menuju Aimere. Peristiwa motor membutuhkan gas lebih besar saat menanjak. Konsep fisika, hukum 2 Newton. Saat motor menanjak, gaya gravitasi bekerja melawan arah gerak. Agar motor tetap bergerak, mesin harus memberikan gaya dorong lebih besar dari komponen gaya gravitasi menarik ke bawah. Hubungan dengan masyarakat Ngada. Kondisi geografis Ngada yang berbukit membuat masyarakat memahami secara praktis perlunya tenaga lebih besar, gaya mesin lebih besar untuk melawan gravitasi saat menanjak. Nomor 10, luas permukaan rumah adat Sao. Peristiwa, struktur atap lebar dan pondasi kuat pada rumah adat Sao. Konsep fisika, tekanan gaya dan distribusi beban. Atap lebar membantu mendistribusikan tekanan angin dan air hujan secara ke seluruh struktur rumah adat lebih stabil.
hubungan dengan masyarakat Ngada, desain rumah adat Sao menunjukkan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip fisika menahan cuaca ekstrim di daerah pegunungan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal teka-teki dan menjelaskan alasan mengapa kami menjawab dari pertanyaan tersebut. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan teka-teki nomor 1 dan 2. Yang pertama dengan soal apa satuan daya yang digunakan dalam sistem internasional. Satuan daya yang digunakan dalam sistem internasional yaitu watt. Alasan kami menjawab jawaban tersebut karena watt merupakan satuan daya dalam sistem internasional yang digunakan untuk menyatakan besar daya atau laju. Yang kedua, apa energi yang dapat menyalakan peralatan listrik? Jawabannya listrik, karena energi yang dapat menyalakan peralatan listrik karena energi listrik berasal dari aliran muatan listrik yang digunakan untuk menghidupkan dan menjalankan semua peralatan listrik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab teka-teki silang dari nomor 3 sampai 4. Soal nomor 3, alat yang digunakan untuk melihat benda bermuatan adalah elektroskop. Karena elektroskop dapat mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Alasannya, ketika benda bermuatan didekatkan atau disentuh ke elektroskop, daun elektroskop akan membuka atau menyimpan, akibatnya adanya gaya tolak-menolak antara muatan sejenis. Jika tidak ada muatan, daun elektroskop tidak bergerak. Nomor 5, gaya gravitasi disebut juga gaya tarik-menarik karena gaya ini menyebabkan dua benda yang memiliki massa saling menarik satu sama lain. Contohnya, bumi menarik benda-benda di sekitar sehingga benda terjatuh ke permukaan bumi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teka-teki silang dari nomor 5 sampai nomor 7. Untuk nomor 5, yaitu satuan internasional suhu adalah Kelvin. Alasan kami memilih jawaban tersebut karena Kelvin merupakan satuan suhu dalam sistem internasional. Yang keenam, alat yang digunakan untuk mengukur laju adalah speedometer. Alasan kami memilih jawaban tersebut karena speedometer digunakan untuk mengukur kecepatan atau laju kendaraan. Yang ketujuh, bunyi yang memiliki frekuensi tinggi disebut ultrasonik. Alasan kami memilih jawaban tersebut karena ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi lebih tinggi dari jangkauan pendengaran manusia. Sekian dan terima kasih. Halo, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan teka-teki silang dari nomor 8 sampai 10 dan memberikan alasannya. Nomor 8. Salah satu yang mempengaruhi tekanan zat padat adalah luas permukaan. Alasan saya memilih jawaban ini karena semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nomor 9, gaya yang diberikan suatu benda disebut gaya. Alasan memilih jawaban ini karena gaya adalah tarikan atau dorongan gaya yang bekerja pada benda. Nomor 10, benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut opak. Alasan memilih jawaban ini karena benda opak sama sekali tidak menerus cahaya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada tugas yang kelima, di mana menjelaskan hasil laporan praktikum fisika dengan judul praktikum yaitu eksperimen perubahan tekanan udara dan energi panas pada lilin dalam gelas tertutup. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dalam proses praktikum fisikanya, yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, meletakkan lilin di tengah piring atau wadah datar. Yang ketiga, menuangkan air yang telah diberi pewarna ke dalam piring sehingga menutupi dasar piring. Yang keempat, menyalakan lilin menggunakan korek api atau pemantik. Yang kelima, menutup lilin yang menyala dengan gelas bening secara perlahan. Yang keenam, mengamati perubahan gelas yang terjadi pada lilin dalam air di dalam gelas yang tertutup. Yang ketujuh, mencatat hasil pernyataan yang
sudah kita lihat. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan konsep fisika yang dijelaskan, di mana konsep fisika yang dijelaskan dalam percobaan praktikum ini meliputi tekanan udara. Tekanan udaranya yaitu gaya yang diberikan oleh udara pada satuan permukaan. Dan yang kedua yaitu energi panas atau kalor, di mana energi panas ini dari api yaitu lilin menyebabkan udara di dalam gelas memuai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan praktikum serta alat bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan konsep tekanan udara melalui percobaan sederhana. 2. Mengamati pengaruh energi panas terhadap perubahan tekanan udara. 3. Menunjukkan hubungan antara suhu, tekanan, dan volume udara. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah 1. Lilin, 2. Air, 3. Pewarna makanan, 4. Gelas bening, 6. Piring atau wadah datar, 6. Korek api atau pemantik. Sekian dan terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kerja media. Media bekerja dengan cara memanfaatkan panas dari nyala lilin. Ketika lilin menyala, udara di dalam gelas menjadi panas dan memuai. Setelah api lilin padam, suhu udara di dalam gelas menurun, sehingga tekanannya berkurang. Akibatnya, tekanan udara di luar gelas yang lebih besar mendorong air masuk ke dalam gelas. Yang berikut, hasil dan pengamatan. Hasil pengamatan dari praktikum ini adalah: yang pertama, lilin menyala selama beberapa saat setelah ditutup gelas. Yang kedua, api lilin kemudian padam dengan sendirinya. Yang ketiga, air berwarna perlahan naik ke dalam gelas. Yang keempat, semakin rapat gelas menutup lilin, semakin jelas kenaikan air di dalam gelas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan pada tugas kelima dengan judul praktikum eksperimen perubahan tekanan udara pada gelas tertutup. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media praktikum berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, percobaan menunjukkan adanya hubungan antara energi panas, suhu, dan tekanan udara. Yang ketiga, penurunan tekanan udara di dalam gelas menyebabkan air terdorong masuk ke dalam gelas oleh tekanan udara luar. Sarannya ialah: yang pertama, gunakan gelas bening dengan ukuran yang berbeda untuk melihat perbedaan hasil. Yang kedua, pastikan gelas menutup lilin dengan rapat agar hasil lebih maksimal. Yang ketiga, percobaan sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dan diawasi untuk menghindari bahaya api. Sekian dan terima kasih dari